Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memasuki hari yang baru pada pagi hari ini. Sebelum kita melangkah dalam segala aktivitas kita, terlebih dahulu kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami memohon Engkau Tuhan yang menolong kami. Engkau berikan kami pengertian supaya firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan iman kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita demikian. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apalagi engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab aku Tuhanlah Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku akan kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini yaitu engkau berharga di mata Tuhan. Ya, engkau berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita melakukan segala aktivitas kita adalah di rumah. Ya, segala kegiatan kita laksanakan di rumah saja, sehingga kita tidak kemana-mana. Dan mungkin juga usaha kita, pekerjaan kita, ada yang berhasil dan ada juga yang tidak. Ketika kita menghadapi ketidakberhasilan, seringkali kita menyalahkan diri kita. Seringkali kita mengukur hidup kita, nilai kita dari apa yang kita lakukan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang berharga itu sungguh luar biasa, ya. Itu dibangga-banggakan. Sesuatu yang bernilai itu sesuatu yang disanjung atau yang dijaga sehingga tidak yang merusak di dalamnya, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita harus memahami bahwa firman Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Tentu kita bertanya, apa yang menjadi alasan kita ini adalah berharga di mata Tuhan? Apa alasan sampai Tuhan mengatakan kepada kita, engkau ini berharga di mataku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa alasan kenapa kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Yang pertama, di dalam ayatnya yang pertama dikatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub. Hal yang pertama, kenapa kita sangat berharga di mata Tuhan, yaitu karena kita ini adalah diciptakan oleh Allah sendiri. Ya.
diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Kalau kita melihat dalam Kejadian Bapak Ibu, Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26, dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat diri sendiri pada saat ini, ya, maka kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Firman Tuhan sendiri yang berkata, Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Dia sangat menjaga, Dia sangat merawat. Ya. Dia tidak membiarkan ciptaannya itu dirusak oleh siapapun. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau adalah ciptaan Tuhan. Ya. Dia ciptakan segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Itu alasannya mengapa kita sangat berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua yaitu karena Allah sendiri yang membentuk kita. Ya, di dalam ayatnya yang dua, ya, yang kedua pasalnya yang Yesaya 43, ayatnya yang pertama, saya mengulangi lagi. Yang membentuk engkau hai Yakub, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Hal yang kedua, kenapa kita sangat berharga di mata Tuhan? Karena Allah sendiri yang membentuk kita. Dia membentuk kita dari debu tanah dan menghembuskan nafasnya di dalam hidung kita. Coba lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan yang membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ya, kita ini Tuhan bentuk, ya, dari debu tanah. Dia bentuk, setelah Dia membentuk dari debu tanah, lalu Dia menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia itu, sehingga manusia itu menjadi manusia yang unik, manusia yang hidup, manusia yang berharga, karena Allah sendiri yang membentuk kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang suka menciptakan sesuatu atau melukis, ya. Maka ketika kita melukis sesuatu, maka kita sungguh menghargai lukisan kita itu. Saya suka buat karya tangan, yaitu gantungan kunci dari mote, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Nah, ketika saya mulai merajut untuk membentuk sebuah gantungan kunci, apakah itu bentuk salib, apakah itu bentuk hati, apakah itu bentuk bola, saya merajut dengan hati-hati supaya karya saya ini menjadi sesuatu yang indah. Kalau sudah jadi, maka saya sangat menghargai, ya. Saya senang sekali melihat karya tangan saya. Tentu Allah demikian bagi kita. Ketika Dia membentuk dari debu tanah, lalu Dia mengambil, Dia memberikan nafas hidupnya di hidung manusia itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Itu sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Tentu bukan hanya sekedar Dia memberikan kehidupan, tetapi Dia menjaga, memelihara, Dia akan menyertai, Dia akan menopang, dan Dia akan menolong. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Itu hal yang
Kedua, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena Allah sendiri yang membentuk kita. Dan nafasnya Dia hembuskan di dalam hidung manusia. Sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Hal yang ketiga. Kembali kita di dalam Yesaya. Pasalnya yang ke-43. Masih ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Bagian terakhirnya dikatakan begini. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ada dua kata yang penting di situ. Aku yang memanggil engkau. Engkau ini kepunyaanku. Ini kalimat yang sungguh luar biasa. Dia berkata, aku yang memanggil namamu dan engkau menjadi kepunyaanku. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita sangat berharga di mata Tuhan? Karena Dia yang memanggil kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita ini adalah kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan siapa-siapa. Saudara dan saya adalah kepunyaan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kepunyaan Tuhan, apakah Dia membiarkan dibinasakan? Tentu tidak, Bapak Ibu. Dia akan berusaha memberikan segala sesuatu untuk membela kepunyaannya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah dipanggil oleh Tuhan, ya, dan kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Nah, kalau Dia yang memanggil namamu untuk menjadi orang yang percaya kepadanya, maka tidak perlu diragukan lagi. Makanya dikatakan janganlah takut. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita menjalani hari-hari kita disertai dengan ketakutan, disertai dengan kecemasan, disertai dengan kegelisahan. Ya. Apakah iya ya aku berharga di mata Tuhan? Tapi Tuhan berkata, aku telah memanggil namamu dan engkau menjadi kepunyaanku. Artinya Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi orang yang percaya kepada Dia. Yeremia, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dia pernah mengalami satu pertanyaan dalam dirinya ketika Tuhan memanggil dia. Dia merasa bahwa tidak mungkin saya menjadi hamba Allah. Ya, tidak mungkin saya menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kabar kesukaan di seluruh dunia ini. Ya, tetapi firman Tuhan kepada Yeremia pasal yang pertama, saya akan membacakannya untuk kita Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Yeremia pasalnya yang pertama, dikatakan demikian di dalam ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yeremia adalah keturunan imam yang akan dipakai oleh Tuhan. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia mulai merasa bahwa dia tidak mampu. Tetapi Tuhan katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memanggil nama kita masing-masing untuk kepercaya kepada Tuhan. Dan kalau Dia yang memanggil kita, apa yang akan kita khawatirkan? Apa yang akan kita takutkan? Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kita. Sehingga Dia berkata kepada Yeremia, sebelum engkau dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari rahim ibumu, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, keberadaan kita pada saat ini, ya, Tuhan sudah menetapkan jauh sebelumnya. Ya. Sehingga kalau Tuhan menetapkan kita di satu pekerjaan, dalam ladang pelayanan, itu artinya bukan baru Tuhan menetapkan Bapak Ibu, tapi jauh sebelum kita dilahirkan di dunia ini, Tuhan sudah menetapkan kita. Itu hal yang ketiga. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena Dia
yang memanggil nama kita, dan kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Hal yang berikutnya, kenapa kita berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya? Karena kita ini telah ditebus dan dibayar dengan lunas di atas kayu salib. Kembali di dalam Yesaya 43 tadi, dikatakan di situ, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ayatnya yang 3 dan keempat, saya akan membacakannya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir. Aku memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Hal yang ketiga, kenapa kita sangat berharga di mata Tuhan? Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah seorang pribadi yang berharga. Ya, sampai Tuhan merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menggantikan kita di atas kayu salib. Ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita ini telah lunas dibayar oleh darah Yesus Kristus. Dulu kita adalah orang yang berdosa. Dulu kita adalah orang yang tidak diperhitungkan. Namun oleh karena Yesus telah menebus kita, Dia telah membayar dengan lunas, maka kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Dalam 1 Petrus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 dan 19, dikatakan demikian, Bapak Ibu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercacat dan tak bernoda. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena Yesus sendiri, Allah sendiri yang menebus dosa kita di atas kayu salib. Dikatakan bahwa tebusan yang diberikan itu bukan dengan barang yang fana, ya. Bukan dengan barang yang tidak artinya, bukan dengan perak atau emas, tetapi Dia bayar dengan darah anak domba Allah. Artinya bahwa dirinya sendiri, Dia memberikannya untuk saudara dan saya, supaya kita menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ini berharga di mata Tuhan, itu artinya bahwa segala sesuatu Dia akan berusaha untuk menyenangkan. Dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Sehingga berulang kali dikatakan, jangan takut. Jangan takut menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Mungkin saat ini apa yang kita kerjakan di rumah tidak ada nilainya, ya. Tidak ada orang yang menghargainya. Tidak ada orang yang memberikan upah dengan apa yang kita kerjakan. Tapi ingat Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Orang lain boleh memandang kita tidak ada nilainya. Orang lain boleh memandang kita sebelah mata, ya. Dunia ini bisa saja menghina dan mengkhianati kita. Tapi ingat, ada Allah yang senantiasa menyertai kita dan menerima kita apa adanya. Kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan,
sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan, maka tanggung jawab kita adalah memuliakan Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 30 tadi, oleh karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Artinya bahwa sisa kehidupan kita ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita saat ini, hidup yang masih Tuhan percayakan untuk saudara dan saya, mari kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-12, ya, Roma pasalnya yang ke-12 dikatakan ayatnya yang kedua. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya membacakannya untuk kita. Ya, Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu mendapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya bahwa kita harus mempermuliakan Tuhan. Kita harus menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan dunia ini. Jangan sampai hidup kita serupa dengan dunia ini. Tetapi hendaklah hidup kita memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang berikutnya, sebagai orang yang berharga, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukurlah. Karena engkau adalah biji mata Tuhan, sangat berharga. Dia akan menjaga dan tidak akan dibiarkan rusak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Ya, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Artinya bahwa bangsa Israel yang sudah berserakan ke tempat lain, ke bangsa-bangsa lain, maka karena bangsa ini adalah kepunyaan yang begitu berharga di mata Tuhan, maka Tuhan akan menyatukan pada waktunya. Dia akan menyempurnakan sukacita mereka di dalam Tuhan. Saudara juga adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu jangan takut Bapak Ibu, tapi bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu bukan hanya sebatas 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tetapi penyertaan Tuhan itu adalah selama-lamanya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa orang yang berharga di mata Tuhan harus bersyukur kepada Tuhan. Harus mempermuliakan Tuhan dengan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, mempersembahkan tubuh ini untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan sebagai persembahan yang hidup kepada Dia. Ya, kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang berharga Tuhan akan menyertai sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari jalani hari ini dengan keteguhan iman di dalam Yesus Kristus bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Jangan takut, siapa tahu ada anak-anak kita yang tidak memperdulikan kita. Jangan takut Bapak Ibu, kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Atau kita yang masih muda ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, ya, jangan takut, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Dia akan menjaga dan melindungi engkau. Karena harga dirimu bukan terletak dengan apa yang engkau kerjakan saat ini. Harga dirimu bukan terletak dengan nilai yang engkau dapatkan saat ini. Tapi harga dirimu terletak di dalam diri Yesus Kristus yang telah menebus saudara dan saya di atas kayu salib. Bersukacitalah dan berbahagialah menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami memuliakan Engkau. Dan kami tidak akan takut menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Karena kami ini berharga di mata Tuhan. Kami inilah biji mata Tuhan, ciptaan Tuhan yang dibentuk Allah sendiri. Bahkan Tuhan menebus
di atas kayu salib supaya kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.